Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran PAI pada tema yang keempat, meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran PAI kelas 8. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan nikmatnya lah kita masih bisa hidup, ya, masih bisa melaksanakan aktivitas, dan alhamdulillah kita juga masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, ya, para anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT, para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, tema kita PAI kelas 8, ya, tema yang keempat, meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada kompetensi dasar yang harus kita pahami dan keinginan dari kurikulum ini, dan kurikulum ini adalah kurikulum penyesuaian, ya, dengan kondisi COVID hari ini, ya. Nah, KD pengetahuan yang ingin dan yang harus kita pahami adalah memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keterampilan menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau indikator yang hendak dicapai dari KD di atas adalah: satu, antum mampu atau siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah dengan benar. Dan ketiga, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sifat wajib para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sifat mustahilnya para Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keenam, menjelaskan sifat jaiznya para nabi dan rasul. Yang ketujuh, menjelaskan rasul ulul azmi yang benar. 8, menyebutkan nabi dan rasul ulul azmi yang benar. Dan kesembilan, menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tujuan atau indikator yang hendak dicapai, ya, pada KD di atas. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun definisi dari iman, ya, kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara lugawi, definisi iman itu adalah percaya atau yakin, ya, percaya atau meyakini. Nah, adapun pengertian iman dalam hadis, ya, Rasulullah menyebutkan iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Itu disebut dengan iman. Nah, kalau orang beriman tidak bergetar hatinya, tidak membenarkan, ya, kemudian apalagi tidak diucapkan dan tidak diamalkan, itu tidak beriman. Nah, ya, nah itu berkaitan dengan imannya, seperti apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, satu, meyakini atau percaya terhadap Rasul Allah, dan ini beriman kepada Rasul Allah itu ada termasuk rukun iman yang keempat, ya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita pahami. Ketika kita mengaku beriman, maka yang harus ada pada diri kita itu ada 3 hal, ya, 3 aspek, ya, yang melekat dalam diri kita itu ada 3 hal.
atau tidaklah disebut beriman kalau tidak ada 3 hal ini. Yang pertama, diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Ya. Ada orang-orang pelosok-pelosok, ya, orang-orang kampung mengatakan biarlah kami orang baik-baik saja, orang beriman, ya. Kami kan beriman juga, tapi tidak sholat. Nah, tidak mengamalkannya berarti belum melakukan, belumlah disebut dengan beriman, ya. Karena yang disebut dengan beriman itu ada 3 sisi yang harus melekat pada diri seseorang itu, ya, yaitu keyakinannya, ucapannya, perbuatannya harus lengkap. Nah, berikutnya iman kepada Rasulullah itu yaitu mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Ya, ini salah satu definisi iman itu, ya, yaitu kita yakin sepenuh hati. Nah, seharusnya tidak sekedar yakin, kita juga akan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, adapun dalil akli dan dalil nakli iman kepada Rasulullah ini adalah sebagai penguat agar kita semakin percaya atau semakin meyakini, ya, semakin kuat keimanan kita, karena Allah juga menyebutkan, ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan dalil. Dalil itu pendapat, alasan, keterangan merujuk pada pengertian atau hukum. Itu disebut dengan dalil. Kemudian apa sih yang disebut dengan dalil akli? Dalil akli itu berasal dari akal pikiran, itu dalil akli. Jadi pikiran-pikiran seseorang atau pendapat-pendapat seseorang mengenai sesuatu hal berkaitan dengan hukum misalnya, itu disebut dengan dalil akli. Sementara dalil nakli itu dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah dalil nakli, yaitu Al-Quran. Allah menyebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah firman Allah, ungkapan Allah, statement Allah, ya. Ketika kita tidak ada rasul atau pada zaman dahulu tak ada rasul, mereka senantiasa, banyak manusia itu senantiasa dalam kesesatan, ya. Oleh karena itu urgen kita beriman kepada Rasul yang hari ini sudah jelas, ya, dan Rasul kita yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan kita tidak ada Nabi yang akan muncul lagi, Nabi terakhirnya seperti apa yang diberitakan seperti di Makassar misalnya, yang baru-baru ini ada seorang ibu-ibu perempuan yang mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai Rasul. Nah ini, ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah menyebutkan khataman nabi, ya, Rasul Muhammad itu adalah penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para mubaligh itu atau senantiasa berkhutbah, ya, baik di awal atau di akhir khutbahnya menyebutkan la nabiyya ba, tidak ada nabi sesudahnya.
Yang dimaksud tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi-nabi dan rasul itu harus kita hafal sebagai umat muslim ya, sebagai orang-orang beriman. Harus tahu Nabi Adam, Idris, Nuh ya, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, ya, Ismail alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat wajib ya yang harus kita yakini dan harus kita ketahui ya. Nah, pertama itu sidik. Para nabi dan rasul itu pasti benar ya. Kalau tidak benar tak mungkin orang mengikutinya. Oleh karena itu sifat yang wajib harus ya kita ketahui itu pada nabi itu sidik, benar ya. Perkataannya benar. Adapun dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dia senantiasa menyampaikan yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Ya, sebagai pengikut rasul kita juga harus seperti itu kepada siapapun ya, tentu dengan metode dan taktik, dengan strategi yang baik dan benar ya. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut sampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Nah, yang terakhir fatonah, artinya nabi itu cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Ya, seperti kita ini, ya. Kemudian ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada nabi, ya. Nah, oleh karena sifat mustahil itu perlu juga kita ketahui apa sih sifat mustahil. Pertama, mustahil Allah itu kazib. Ya, mustahil mustahil rasul itu kazib, artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta, ya. Yang kedua, mustahil nabi itu khianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, mustahil nabi itu kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu. Ya. Pernah beliau menyebutkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balighul anni walau ayat," sampaikan olehku walaupun satu ayat, ya. Dan yang terakhir, mustahil sifat yang dimiliki oleh nabi itu adalah baladah, artinya bodoh. Itu mustahil nabi itu bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Kemudian ada juga perlu yang kita ketahui sifat jaiz, ya, sifat jaiz bagi rasul. Adapun sifat jaiz para rasul adalah aradul basyirah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Ini sifat jaiz. Ya, sifat yang mungkin ya, ada ya pada nabi itu karena dia sebagai manusia biasa ya. Pada umumnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih dan lain sebagainya. Karena dia sebagai manusia biasa ya. Rasul kita itu ya bukanlah malaikat. Kalau malaikat tak mungkin kita bisa mencontohnya, tak mungkin kita bisa menteladaninya, ya. Penuh dengan ketaatan, ya, penuh dengan sami'na wa ta'na kepada Allah SWT. Nah, Rasul itu dia seperti kita,
hal yang wajar kita bisa mengikutinya karena dia juga manusia biasa, ya. Kita bisa mengatakan, oh dia itu rasul manusia biasa, kenapa kita tidak bisa mengikutinya, kan gitu. Tak ada yang menghambat, tak ada yang membatasi kita untuk mengikuti gerak langkah, ya, rasul-rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul ulul azmi, ya, di antara rasul ulul azmi rasul-rasul yang banyak itu, ya, ada rasul yang disebut dengan rasul ulul azmi. Ya, artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi yang termaktub dalam Al-Qur'an itu ada 5 nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan satu kelebihan yang disebut dengan ulul azmi. Kenapa? Karena mereka senantiasa teguh dalam menghadapi cobaan, sabar, ya. Nah, siapa nabi dan rasul itu? Ya, yang pertama Nabi Nuh yang mendapatkan gelar ulul azmi itu, ya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bintang, ya, dari nabi-nabi yang lain itu. Mereka ini adalah yang terkenal dengan azmi, bintangnya para nabi-nabi sebelumnya. Nah, tentu kita akan mengetahui apa sih hikmah beriman kepada nabi dan rasul itu, ya. Apa manfaatnya, ya, yang bisa kita ambil, ya. Nah, hikmah yang pertama itu kita bisa meneladani sifat mulia para nabi dan rasul, seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, semangat, dan berdakwah, khususnya menegakkan ajaran-ajaran Allah, ya. Kemudian yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Kemakmuran dan keberkahan ini tak mungkin hadir di negeri kita begitu saja kalaulah tidak andil kita kepada Allah SWT. Apa andilnya kita di hadapan Allah adalah taat dan tunduk kepada aturan-aturannya, terutama kita sebagai pelajar rajin beribadah kepadanya, ya. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Inilah hikmah di antara beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.